Nah, saya menyebutnya adalah pencak silat. Saya sih sering menyebutnya pancak silat. Pancak silat. Panca itu 5. Oke, Silat panca itu ya, panca. gerakan yang memiliki jurus atau arah. Oke. Jadi 5 yang memiliki jurus atau arah. Artinya gerakannya terarah pada satu titik. Nah, Pancasilat itu saya selalu menerjemahkan dalam 5 hal, 5 kaidah. 1, sumerah diri ka Gusti. 2, hormat ke papada jalmi. 3, ajeg micinta lemah jeung cai. 4, ajeg keyakinan diri. Yang kelima, nebarkeun silaturahmi. Oke. Nah, ini kan sumerah diri ka Gusti kan cermin sebuah penyerahan diri secara total. Dan itu barangkali Babe lebih paham betul karena lebih senior urusan di KHMI-annya. Dan kesejarahan. Ya, walaupun sama Cak Nur dulu beda paham. Ya, nah ini sumerah diri ka Gusti kan cermin penyerahan secara totalitas manusia pada Allah, dan orang Sunda menerjemahkan itu totalitas pada Allah itu kan artinya totalitas menyerahkan diri pada apa yang menjadi kehendak alam. Berserah diri ya? Iya, yang disebut dengan orang Sunda sebutnya sunatullah. Sunatullah itu kan sebenarnya ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu geografi. Itu sunatullah kan begitu. Ilmu geologi. Itu kan sunatullah itu kan itu. Sunatullah itu kan sesuatu yang memiliki kepastian. Yang memiliki kepastian itu yang disebut dengan sunatullah karena yang ketentuannya tidak bisa dirubah. Air jatuh dari atas ke bawah. Ya kan, air mengalir dari dataran lebih tinggi ke lebih rendah. Angin berhembus dari tekanan yang lebih tinggi lebih rendah. Siapapun tidak bisa bantai, itu sudah sunatullah. Nah, konsep penyerahan dirinya itu sehingga lahirlah falsafah. Misalnya sebuah negara akan kuat dengan Tritangtu di Buana, yaitu Rama Resi Prabu, civil society, kemudian guru yang linuhung yang memiliki independensi, kemudian pemimpin yang kuat, gitu loh. Terus kemudian ajaran hidupnya yaitu yang disebut dengan tata salira, tata negara, tata buana, tata surya. Nah itu kan semuanya kan aspek-aspek sunatullah yang bersifat eksak keilmuan itu kan. Nah konsep penyerahan dirinya jelas. Caranya adalah hutan itu nggak usah diurus oleh manusia. Udah ada yang ngurus. Dia sudah bisa ngurusnya sendiri. Karena di hutan diurus oleh manusia itu hutan jadi rusak. Ya Be ya? Ya kan? Laut itu nggak usah diurus oleh manusia. Laut sudah bisa sunatullah ngurus dia sendiri. Karena diurus manusia itu laut jadi rusak. Sungai itu nggak usah diurus oleh manusia. Sungai sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Karena diurus manusia itu sungai jadi rusak. Jadi manusia itu jangan ngurus alam. Orang dia yang hidup harus patuh pada alam. Justru malah mengikuti apa? Iya, harus mengikuti apa kata alam, bukan alam mengikuti kata manusia. Ini yang bikin kerusakan. Itulah orang berserah. Jadi orang berserah dalam pandangan teologi yang saya miliki hari ini adalah kalau berserah pada Allah kan susah kita menceritakannya. Bagaimana pengakuannya kan tidak terukur. Ya, cara sederhana aja orang yang berserah diri pada Allah itu nggak nebang pohon sembarangan, ya kan, nggak encemari sungai, gitu kan, nggak merusak habitat ekosistem baik di darat, di laut maupun di udara. Terus gini, Kang, ini kan mengenai teori kesundaan. Nah, ini belum selesai. Belum selesai ya? Ini baru berserah. Berserah. Nah, berserah diri ka Gusti, hormat pada Papa Dalmi, kan itu mencintai lah. Ini yang ketiga nih. Ketiga ini adalah mencinta lemah jeung cai. Tanah air. Mencintai tanah air. Mencintai tanah air. Cai tanah air. Itu kan sehingga itu yang saya memaknai dari gerakan saat boleh kong kita memaknai berserah. Menghormati. Orang Jepang kan yang mempraktekkan ini. Bersujud. Ini bersujud. Bersujud pada tanah air. Tanah air itu kan 2 warna. Hitam dan putih. Hitam dan putih dalam terminologi kita itu diterjemahkan menjadi merah dan putih. Kalau hitam dan putih itu lebih pada teologi ketuhanan. Itu orang Bali pakai kain poleng. Nah, dalam teologi keindonesiaan menjadi merah putih. Nah, terus gini kan. Jadi kenapa disujudi? Yang kita sujudi itu ini simbol aja. Yang kita sujudi itu adalah kalau mencintai Allah, maka cintai tanah dan air. Jadi itu mengapa di dalam sajadah ini ada warna merah dan putih, itulah penjelasannya. Di masjid ini, di tajuk ini. Kan gini, Kang. Yang kalau di Sunda yang Anda tahu nih, Kang, yang saya tahu ini kan kalau Sunda ini biasanya kata bahasa tajuk ini
kan masjid kecil. Ini kenapa gede banget ente bikin ya, Kang? Iya, yang kalimatnya tajuk itu kan kecil. Nah, kemudian kan kita masuk dalam wilayah branding. Oke. Branding itu kan sekarang itu brand tuh bahasa itu menentukan brand. Iya. Jadi kalau saya bilang tajuk aja, nggak ngebrand. Oke. Karena kecil. Makanya saya tambah lagi gede. Ini tajuknya gede, kan ngebrand. Jadi ya, tajuk itu dilunturkan dengan bahasa gede. Ya, tajuknya kan kecil, karena ini gede, ya udah bilang tajuk gede, apa susahnya sih? Iya. Terus ini Kang, ini di tajuk ini, di masjid ini banyak banget ornamen-ornamen yang sangat keindonesiaan banget. Ya. Terus kalau kita yang sangat keislaman. Keislaman, tapi lebih ke Indonesiaan nih Kang. Loh emang Indonesia itu sangat Islam, alamnya. Sangat Islam ya? Alamnya sangat Islam loh. Oke. Loh, kalau ngomongin tentang sholat 5 waktu, yang paling tepat itu ngomongin Indonesia. Oh gitu? Dari sisi terminologi. Apa coba Kang? Gimana Loh, maksudnya Kang? sholat subuh ngepas. Oke. Jamnya. Antara subuh dan lohor hitungannya tepat. Oke. Dari lohor ke asar hitungannya tepat. Oke. Dari asar ke maghrib hitungannya tepat. Dari maghrib ke isya hitungannya tepat. Coba Anda tinggal di Eropa. Iya. Oh, iya. Oh di Indonesia pas ya semuanya. Ngepas, coba di Eropa. Iya, Bisa iya. siangnya lebih lama, bisa malamnya lebih lama. Iya. Jadi Indonesia ini menarik kalau dari Jadi sisi sholat 5 keislaman. waktu itu dalam konteks wilayah, Iya. bagi Indonesia sesuatu yang sangat tepat. Iya. Malah kalau saya lihat di sini, ini kan biasa banyak masjid yang agak ke Arab-Araban gitu Kang ya. Ini saya lihat bukan ke Arab-Araban, masjid yang ke Indonesia. Ke Indonesiaan misalnya kayu jati ya, walaupun memang ini harus ada penyempurnaan menurut saya sih dari sisi ornamen. Ini jati nih, Jati. yang Loh, seperti ini ya? kan kita belajar nggak jauh-jauh di Cirebon itu kan Sunannya Sunan Gunung Jati. Oke. Sunan Gunung Jati itu kan ada gunung, ada jati. Kan gunung itu harusnya tidak ada pohon jati karena gunung itu rata-rata pohonnya bukan jati. Iya. Bukan jati. Ya? Bukan dong. Iya. Gunung mah pohon beringin, ya kan? Di gunung mah pohon tanjung. Oke. Di gunung mah Iya, gitu loh. Tapi Ini emang Kiara. di Gunung Jati memang ada pohon jati. Iya, kalau ini kan kebetulan kalau di Cirebon itu kan bukan daerah pegunungan, itu kan daerah pedataran. Oh, Tetapi cuma nama pohonnya aja. adalah pohon jati. Nah, pohon jati itu adalah puncak dari perjalanan spiritualitas kemanusiaan karena dari sisi kayu yang bisa digunakan di Jawa yang berkualitas tinggi, yang bermutu, ya kayu jati. Oke. Nah sehingga kemudian makannya pun pakai daun jati, jadilah nasi jamblang. Iya, Oh, iya, itu iya, namanya nasi jamblang. Iya, Kenapa jamblang? Yang Kan jamblang dibungkus ada jati. buahnya sendiri. iya. Nasinya nasi jamblang, Namanya? tapi dibungkusnya daun jati. Oh. Nasinya. Bukan daun jamblang. Bukan daun jati. Jamblang beda kalau di Betawi. Enggak, ya? daunnya kecil. Kecil, daun jamblang Nggak kecil. bisa dipakai ngebungkus. Iya, nah tapi nasinya nasi jamblang, tapi dibungkusnya pakai daun jati. Mas sehingga karena di sini di lingkaran ini kan perhutani. Iya. Ya hutannya perhutani. Iya. Kayu jati. Iya. Ya kalau di sini di sekitarnya perhutani kayunya kayu jati, kita bangun tajuk ngapain cari kayu yang jauh ke Kalimantan yang Jati dekat banyak di sini. Jati banyak, kenapa harus pakai kayu dari Kalimantan? Ya pakai kayu jati yang dekat sini dong. Iya. Anda makan, pengen enak ngapain harus pakai kertas nasi yang harus ada lewat pabrikan? Iya. Ya udah pakai jati. Iya. Diikat pakai tali, bambunya kan banyak. Iya, Nah, itu kan kalau membangun akses, mendekatkan diri pada apa yang dekat dengan kita menjadi sumber ekonomi. Itu yang kata guru-guru Nababe, orang yang bersyukur itu. Orang yang bersyukur. Iya, orang bersyukur ditambah nikmatnya. Iya. Bersyukur kan ada daun, kan tambah nikmatnya, pedagang itu untungnya jadi gede. Iya. Ya orang daun jatinya gratis. Iya.